قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولانا. Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali sudah dicatatkan namanya. Jadi nama kita ini udah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Negara kita pun udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah sudah menentukan bahwa berapa kasus di Indonesia, berapa kasus di Italia, berapa kasus di Wuhan, kemudian berapa kasus di dunia yang akan terjadi, siapa saja yang akan terjangkit, tidak peduli dia sehat, tidak peduli berapa usianya. Akan tetapi ada kisah menarik pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan perjalanan menuju negeri Syam, tiba-tiba di dalam perjalanan tersebut sebelum tiba di tujuan, maka sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang menemui Sayyidina Umar dan mengatakan, wahai Umar, wahai Khalifah, di sana sedang terjadi wabah, maka disebut dengan wabah Ta'un Amwas karena daerah yang terjangkit pusatnya adalah daerah Amwas. Maka berkata Sayyidina Umar, berkata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau akan melanjutkan perjalanan atau engkau akan kembali ke Madinah? Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biarkan saya berpikir sejenak dan mengambil daripada pendapat sahabat-sahabat saya. Ini namanya musyawarah. Maka dipanggillah para sahabat muhajirin. Panggilkan saya muhajirin. Maka para muhajirin datang kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, wahai Khalifah, kita berjalan menuju ridho Allah. Kalau kita sudah berjalan di tengah takdir Allah menuju ridho Allah, Allah akan membantu kita. Sebagian yang lain mengatakan, wahai Umar bin Khattab, engkau berjalan tidak sendiri, engkau membawa rakyatmu, engkau membawa sahabatmu, apakah engkau mau membunuh mereka semua? Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu panggilkan saya sahabat Ansar. Datanglah para sahabat Ansar. Ternyata para sahabat Ansar memiliki jawaban yang mirip dengan para sahabat muhajirin. Sebagian berkata, kita lanjutkan karena ini adalah kita mencari keridhaan Allah. Sebagian lagi mengatakan, wahai Umar bin Khattab, pulanglah karena kita membawa sahabat, kita membawa ayah daripada seorang anak, kita membawa suami daripada seorang istri. Maka kata Umar bin Khattab, panggilkan aku para sahabat, para sesepuh Quraisy yang berada pada kejadian Fathu Makkah. Maka Sayyidina Umar memanggil mereka dan mereka semua sepakat mengatakan, ayo kita pulang karena engkau membawa para sahabat, engkau membawa para masyarakat, engkau membawa rakyatmu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, tinggalkan aku sejenak, izinkan aku memikirkan solusi daripada hal ini. Maka Sayyidina Umar memutuskan, ayo kita pulang ke Madinah karena kita tidak boleh memasuki suatu daerah yang di sana ada wabah penyakit di dalamnya. Maka berkata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wahai Umar, wahai Khalifah, apakah engkau menghindari takdir Allah? Apakah engkau menghindari jihad fisabilillah? Apa jawaban Umar bin Khattab? Wahai Abu Ubaidah, betul, saya menghindari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lainnya. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abu Ubaidah, sahabatku, apakah jikalau engkau membawa ontamu lalu engkau berada di dua jalan, satu jalannya penuh dengan ladang yang subur yang diinginkan oleh ontamu dan yang satunya adalah ladang yang tandus yang engkau tidak bisa memberi makan ontamu, di mana engkau akan melewatkan ontamu ini? Maka berkata Abu Ubaidah, tentu aku melewatkannya kepada ladang yang subur. Begitu pula kami, kita meninggalkan satu takdir Allah yang buruk menuju satu takdir Allah yang lebih baik. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kembali ke Madinah dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diriwayatkan bahwa beliau pun wafat ataupun syahid terkena oleh wabah ta'un ini karena beliau sendiri yang minta kepada Allah, ya Allah, kalau ini baik bagiku maka timpakan kepada aku. Kemudian digantikan oleh sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun terkena wabah ini. Kemudian anak daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun terkena wabah ini. Lalu digantilah oleh seorang pemimpin yang bernama Amr bin As. Jikalau kita kilas balik kepada sejarah, seorang pemimpin Amr bin As adalah seorang yang cerdas, sangat cerdas. Lalu Amr bin As mengatakan begini, satu-satunya cara untuk menghindari wabah ini adalah kalian janganlah berkumpul. Artinya Sayyidina Amr bin As mengatakan kita harus melakukan social distancing. Maka yang lain pergi ke gunung, sebagian pergi ke lembah, sebagian pergi, mereka menghindari untuk berkumpul karena
Sayyidina Amr bin As mengetahui penyebab daripada wabah ini terjadi, penularan ini terjadi disebabkan oleh seringnya orang berkumpul atau nongkrong bareng, karena disitulah penularan terjadi. Maka mereka menghindari dengan cara ada yang berangkat ke gunung, ada yang mengurung diri di rumah, isolasi di rumah. Maka pada saat pemerintahan Amr bin As barulah wabah taun ini terbebaskan. Masya Allah, tabarakallah. Islam sangat menjaga yakni kehidupan manusia, menghargai nyawa manusia, menghargai kesehatan manusia. Bukan berarti dikatakan bahwasanya kita meninggalkan Allah, tidak. Sayyidina Umar bin Khattab, jangankan ibadah kepada Allah, jin, iblis, setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Berkata Rasulullah SAW ketika melihat setan berkumpul di depan Masjid Nabawi, lalu mengatakan, ngapain kalian nongkrong di sini, wahai setan? Kenapa kalian nggak masuk ke dalam masjid untuk menggoda sahabatku? Biasanya kalian di dalam masjid untuk menggoda sahabatku. Apa yang kalian takuti sehingga kalian tidak masuk ke masjid? Maka setan ini berkata, saya takut kepada salah seorang sahabatmu. Maka berkata Rasulullah SAW, sahabat yang mana? Oh, sahabat yang sedang sholat sunnah itu. Maka kata setan, bukan, saya takut kepada sahabatmu yang satu itu yang lagi terbaring itu. Maka Rasulullah mengintip, Sayyidina Umar, Masya Allah, sahabatku Umar ditakuti oleh setan bahkan ketika berbaring, apalagi ketika sedang ibadah. Umar bin Khattab bukanlah orang yang sembarangan, orang yang sangat beriman kepada Allah. Tapi Umar bin Khattab melakukan social distancing, melakukan lockdown, melakukan yakni menjauhi yang namanya penyakit. Tidak seperti orang-orang yang orang-orang yang mungkin baru belajar hijrah lalu mengatakan, kenapa kita harus meninggalkan masjid? Kenapa kita nggak boleh masuk untuk sholat Jumat? No. Jika dibandingkan iman kita dengan iman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab adalah Masya Allah, keimanannya luar biasa, diakui bahkan dijamin masuk surga. Tapi beliau juga ada yang namanya ikhtiar, tidak melaksanakan sholat Jumat atau sholat di rumah bukan berarti orang itu tidak beriman. No, mereka adalah orang-orang yang mengikuti MUI, mengikuti anjuran pemerintah, tidak ingin menularkan kepada orang lain, tidak ingin tertular juga, dan ingin menghentikan rantai virus ini. Maka sahabat sekalian, kita menghargai apa yang diinginkan oleh tim medis kita. We stay at work for you and you stay at home for us. Kita tetap bekerja untuk kalian dan kalian tetap di rumah untuk kami. Artinya kita sama-sama bekerja sama untuk memutuskan rantai wabah ini, wabah virus corona ini. Dan yang terpenting adalah jangan pernah kita meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doanya insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum.